Salah kalau Nini menganggap bahwa Sudawirat menyayangi Nini seperti seorang adik kepada kakaknya. Dia benar-benar mencintai Nini sebagai kekasih. Kekasih? Ya, Ya, saya memang sering merasakan ada getaran aneh ketika dia sedang memeluk saya. Tapi tidak pernah menduga kalau sampai ke arah sana. Dari mana empu tahu? dia bicara sendiri. Mau mengawini Nini kalau sudah besar katanya. Ah, kenapa Nini? Pantas. Dia selalu memusuhi pemuda yang mencoba mendekati saya. Dan dia minggat karena dikalahkan oleh Duduk, Ananta Nini. Daru. Iya. Pemuda yang sangat mencintai saya. Menghadapi anak yang mempunyai perangai aneh seperti itu, Nini harus hati-hati. Dia bisa nekat kalau keinginannya tidak terpenuhi. Ah, ah, tapi ungkapan cintanya begitu luhur dan suci. Bagaimana mungkin saya bisa mencintai seorang anak yang dulu setiap pagi dan sore selalu saya mandikan, Bu? Sebenarnya anak itu sangat membutuhkan seorang biung. Tapi dia juga membutuhkan seorang kekasih. Dan dua sosok itu ada dalam diri Nini. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Bagaimana saya harus menghadapi cibiran orang lain? Kalau tahu saya menjadi istri dari anak yang lebih pantas menjadi adik saya. Itu lebih ringan dibanding akibat yang akan terjadi pada Sudawirat jika Nini mengecewakan dia. Ayo Nini, ayo. Wirat? Tidak! Wirat? 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 Wirat tidak sayang sama Bibi. Wirat? Bibi mau meninggalkan Wirat ya? Bagaimana mungkin seseorang yang dengan susah payah Bibi cari, Bibi tinggalkan begitu saja? Terima kasih, Bi. Kakek bilang apa saja sama Bibi? Tidak, tidak. Itu kan rahasia kita kaum lelaki, ya tak? Bibimu menanyakan tentang perkembangan bela dirimu. Kakek bilang, kamu semakin maju, ya? Oh ya, Bi. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu pendekar Sudamani, Bi. Terus? Dia mendekati saya. Dia bilang bahwa saya adalah titisannya. Hah? Wirat yakin, pasti itu hantunya. Terus? Wirat takut, terus lari pulang. Tapi dia tidak mengejar, Bi. Mulai sekarang, kamu harus hati-hati, Wirat. Mungkin pendekar kejam itu memang ternyata belum mati oleh Biung Nila Saroya. Kemudian, dia mau menuntut balas kepadamu yang keturunan Nila Saroya. Tapi dia bilang Wirat adalah titisannya. Apa maksudnya, Bi? Itu siasat supaya kamu tidak mencurigainya. Mengerti? Teman saya pernah bertemu dengan Sudamani. Katanya masih hidup. Tubuhnya cacat. Katanya tangannya semper, kakinya pengkor. Katanya.
Kisanak, desa terdekat dari sini sebelah mana ya? Di sana Kisanak, Desa Lingsir. Kebetulan lagi hari pasar. Di sebelah sana. Iya. Terima kasih ya. Iya. Paman, 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 paman Pria Mitra, paman, paman, paman. Sudah Wirat? Kakak, Loka? kakak. Kakang mencarimu kemana-mana, Loka. Kakang mengkhawatirkan keselamatanmu. Iya, sejak kakang ditugaskan menyamar di Kalinggapura, kita tidak pernah bertemu. Saya dengar kakang ikut berperang melawan Kalinggapura. Ya, saya memihak Guru Nila Saroya membantu Giriwara. Dalam pertempuran, Guru Nila Saroya terkena ajian cahaya inti api oleh Suliwa. Begitupun kakang. Kalau tidak segera ditolong oleh mertua kakang, mungkin kakang sudah tewas. Mertua, Ya, akhirnya kakang kawin dengan putri paman Paronwaja, yang sejak kecil dijodohkan dengan kakang. oh, Nini Padmasari. Syukurlah, akhirnya kakang ketemu jodoh yang benar. Terus terang, saya agak khawatir waktu kakang di Halimun Petak. Jadi apa rencana kakang selanjutnya? Saya ingin mengajak kalian ke Padepokan Gunung Kencana. Paman Paronwaja dan Padmasari ingin sekali bertemu kalian. Ayo. Monyet pincang kadal buntung. Orang lagi enak-enak tidur diduduki. Mata kamu taruh di mana? Maaf, Mbah. Saya tidak sengaja. Sumpah saya tidak lihat. Maklum, saya lagi lapar banget, Mbah. Jadi mata saya punya kunang-kunang. Berkunang-kunang. Iya, Mbah. Bahasa saja tidak becus. Sudah tahu lapar kok jalan-jalan. Coba yang kamu duduki macan. Piye? Macannya kaget. Marah. Leher kamu dikit-dikit. Jos sampai buntung. Mau kamu? Hah? Enggak. Ini, katanya kamu lapar. Iya. Terima kasih, Mbah. Kamu itu berjalan di bumi yang sangat subur. Iya. Kemah Ripah Loh Jenawi. Kok kamu bilang bahwa kamu lapar itu? Keterlaluan. Kamu orang dari mana? Kalinggapura, Mbah. Jauh-jauh dari wetan sana datang kemari. Mau cari apa? Saya itu dapat wangsit. Wangsit. Terus? Katanya, kalau kepingin ketemu dengan majikan saya, saya harus datang ke Gunung Rogo Jembangan. Oh ya, tadi juga ada seorang pemuda datang kemari Iya, itu. dari Kalinggapura. Iya. Katanya mau cari sumur di Gunung Rogo Jembangan. Dia bersama gadis cantik, Mbah. Tidak, dia bersama anjing. Anjing. Iya, anjing betina. Kenapa kamu? Ya, anjing. Lalu, ini sumur terakhir yang akan menggugurkan semua tenungan yang menimpa dirimu. Galuh, itu tibanya. Kamu tunggu di sini ya.
Jangan dekati sumurku. Siapa kamu? Sumur dibuat untuk semua orang. Karena orang membutuhkan air. Tuan. Loh, Tuan Edan nih. Edan tenan. Jangan pun aduh, jangan pun Tuan, Loh, jangan-jangan Tuan berkelahi dengan dedemit ini. Oh, mana celuritku? Mana? Oh, hah? Oh, ini. Mau kemana kamu, Ngoh? Kok tahu-tahu ada di sini? Ya, memang sengaja mencari Tuan. Kok tega-teganya Tuan meninggalkan saya? Kalinggapura kan bukan daerah saya sendiri. Saya diberi pondokan itu karena saya abdi Tuan. Lah, kalau Tuannya pergi, saya jadi nggak enak, no. Kok tahu aku ada di sini? Ya tanya, no. Tanya sama siapa? Sama Wangsit. Hah? Wangsit? Iya. Saya tirakat supaya ketemu Tuan dan ini Galuh Parwati. Oh ya,
Nini Galuh Parwatinya mana? Ini? Hah? Kenapa? Kamu yang sinting, oh. Galuh, sebentar lagi kamu akan terbebas dari tenungan manusia serigala. Ayo. Kok bisa? Kakak, Kamu sudah jadi manusia lagi loh. aku sudah jadi manusia lagi. Iya. Ayo lihat sumur. Aku sudah menjadi manusia lagi, kakak. Kakak, Saya tidak gila kan? Enggak, saya yang gila kok. kakak. Dia berhasil membebaskan kekasihnya dari tenungku. Kenapa? Kok diam-diam? Enggak, ini gatel kok. Tidak boleh orang kangen ya? Oh, boleh, siapa yang ngelarang? Silakan, silakan. Silakan. Kenangan, anak itu berhasil menemukan sumur ketujuh penawar kutub. Kita harus cari titisan Betara Surya itu. Dia harus memberikan butir tablet ketujuh untuk menyembuhkan Dinda Kantil. Sekarang mereka berada di hutan pegunungan Raga Jembangan. Bopo ikuti dulu kemana mereka pergi. Saya dan Cepaka harus menuntaskan dulu semedi kami beberapa hari lagi untuk mengembalikan kekuatan kami. Iya.
Ampuni kami, Gusti. Kami rakyat dari Sang Minagini yang telah Tuhan kalahkan. Kami menyerah. Oh, rupanya kalian yang selalu mengganggu penduduk yang datang ke sumur Jalatunda. Iya. Benar, Gusti. Tapi semua atas perintah Sang Minagini, siluman ikan yang menguasai sumur itu. Sekarang mau apa kalian? Kami mau mengabdi kepada Tuhan. Kami bersedia mati untuk membela Tuhan. Maaf, aku tidak butuh bantuan kalian. Karena aku sendiri mampu. Kami rela menjadi budak Tuhan. Kami akan menjalankan semua perintah Tuhan. Aku tidak butuh kalian. Mbok jangan begitu. Wong ada yang sukarela mau menjalankan perintah kita kok malah ditolak. Gendruwo. Kalau kalian benar-benar ingin menjalankan perintah kami, coba lakukan perintahku. Carikan makanan yang paling lezat. Seperti makanan raja-raja, ya. Baik, Cepat. baik Tuanku. Cepat. Tunggu. Makanan raja-raja ya, makanan manusia. Bukan makanan dedemit atau gendruwo ya. Oh, hamba mengerti, Ya. Tuan. Bagus, sana. Ayo cepat. Bongo, sini. Iya. Apa-apaan kamu? Kita harus bisa menggunakan kekuasaan, Tuan. Mumpung ada yang patuh kita perintah. Hei, itu namanya sok berkuasa. Sini. Tidak baik mengumbar nafsu memerintah. Hanya karena kita berkuasa. Hah? Ngerti? Nah, itu tuh lihat itu. Hah? Ayo. Silakan, Tuan. Ya. Silakan Tuan ini. Tidak baik sampai rezeki. Dan tidak lebih baik lagi membiarkan perut kita menderita. Ayo. Ayo loh. Ayo. Bisa tidak makhluk-makhluk itu menyingkir dulu? Terus terang nafsu makanku terganggu. Oh, bisa. Kalian pergi dulu ya. Nanti saya panggil dengan tepuk tangan. Baik. Ya. Sana, makan semua. Bongo, masakannya enak. Tapi dari mana ya? Oh, Ada lagi yang harus kami sediakan, Tuan. begini sahabat saya bilang. Masakan yang kalian sediakan sangat nikmat. Dari mana kalian mendapatkannya? Kami nyolong makanan yang sedang disediakan para dayang untuk santap siang Prabu Malawapati. Nyolong. Nyolong. Nyolong ya. Tapi enak. Kaliana. Paman, Gitu ya. bagaimana kabar kakek, Paman? Baik. Kakek, Tantri. kakek. Tantri. Aku tahu, pasti kamu berhasil. Mana harta benda
peninggalan itu? Ada, Kek. Mana? Itu? Dia tidak membawa apa-apa. Mana, Kang? Kitab? Kapal itu memuat emas permata. Dan pulau hantu itu adalah tempat bajak laut untuk menimbun hasil jarahan mereka. Kitab? Kitab ini jauh lebih berharga dari semua harta yang ada di sana, Ki Demang. Harta benda itu hanya akan membawa malapetaka. Jangan menggarami laut, anak muda. Aku sudah lama hidup sebelum kamu belajar menginjak bumi. Itu pasti, Ki Demang. Tapi saya lebih dulu melihat kebenaran sebelum Ki Demang pernah memikirkannya. Ah, kenapa kamu mengikuti omongan pemuda dungu itu, Tantri? Hah? Dengan harta, kamu akan disegani. Dengan harta, kamu bisa membeli apapun dan siapapun. Termasuk kebenaran dan harga diri. Hah? Apa yang bisa kamu dapatkan dari kitab tua itu, Tantri? Barangkali saat ini saya dan Kakang Aditya pun sudah menjadi bangkeke kalau kami mengambil harta kotor itu. Siapa bilang? Hah? Biksu yang menemui kakek dalam mimpi, yang bernama Biksu Dharma Parayana. Iya, dia menemui saya dalam mimpi dan menyuruh saya untuk menyelamatkan kitab pusaka itu. Tapi aku tidak tertarik dengan kitab pusaka itu. Yang kuincar adalah emas permata itu, Tantri. Itu yang dilarang oleh biksu. Bila kami ingin selamat meninggalkan pulau hantu, seluruh penghuni kapal tewas. Mereka saling berebut harta. Mereka saling bunuh, Ki. Baik, Kek. Kalau kakek sangat menginginkan emas permata itu, kami akan kembali ke sana. Saya rela mati demi kakek. Saya merasa berdosa kalau tidak mau mengikuti kemauan kakek. Nanti dulu. Tunggu dulu, Tantri. Kok kamu bilang kalau kakek menginginkan emas permata itu? Kakek sudah tidak memerlukan harta benda. Buat apa? Hah? Umur kakek tinggal menunggu waktu saja. Semua itu untuk kamu, untuk kalian yang masih memiliki masa hidup lebih panjang. Iya, sebagai manusia biasa, kami tentu membutuhkan harta kekayaan. Seperti kata kakek tadi, bahwa dengan harta kami bisa mendapatkan segalanya. Tapi harta yang bagaimana? Harta yang seperti apa, Kek? Harta ya harta. Kok harta yang bagaimana? Harta yang didapat dengan mencucurkan keringat dan pikiran. Itulah sebaik-baiknya harta, Kek. Sedangkan harta yang Ki Demang sebutkan adalah harta yang didapat dari rasa sakit hati orang lain. Yang dirampas dari pemiliknya. Harta yang kotor, penuh dosa. Kek, kami akan langsung berangkat. Tapi jangan terlalu berharap kami dapat kembali dengan selamat. Tunggu dulu, Tantri. Kalau kamu tidak mau, ya tidak usah. Wong peta harta itu memang sengaja kuwariskan untuk kamu kok. Benar. Nanti kakek nyesel. Nanti nyesel. Tidak. Benar, nggak nyesel. Iya. Kakek. Sepertinya sementara kita harus berpisah di sini. Gunung Kencana di sebelah sana dan rumahku jauh di sebelah sana. Jangan lupa, kamu harus sering-sering mengunjungiku. Iya, Kek. Saya dan Bibi Lokahita akan kembali ke rumah kakek. Kami tidak akan tinggal di Gunung Kencana. Benar, Kek. Saya hanya ingin memperkenalkan adik saya Lokahita pada istri dan mertua saya. Bagus, selamat jalan.
aku sudah Wirat. Kemari, Nak. Jangan takut. Aku Bopo. Bukan. Kamu bukan Bopo saya. Kamu musuh Biung. Pasti kamu hantu kesayangan yang akan membunuh saya. Aku belum mati, anakku. Biung mengira aku sudah mati. Semua orang mengira aku sudah mati. Tapi nyatanya aku masih sehat toh. Hanya sedikit ini toh. Tidak apa-apa kan? Yang penting aku masih bisa bernapas, ya toh? Biungmu itu memang pendekar hebat. Aku telah menyesal menyakiti dia. Bopo ingin membayar kesalahan Bopo kepada biungmu. Bopo ingin minta maaf. Apa? Saya tidak mau mempunyai Bopo sejelek kamu. Weleh. Bopo ini dulu laki-laki ganteng loh. Banyak wanita tergila-gila pada Bopo. Sini Le. Bopo ingin membayar kesalahan Bopo yang selama ini tidak pernah menyayangi darah dagingnya sendiri. Tidak mau. Bopo bisa marah loh. Tidak baik memaksakan kehendak. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga. Dia asuhanku. Apapun yang berurusan dengan dia menjadi urusanku. Dan aku punya urusan pribadi denganmu yang belum dituntaskan. Kamu telah membunuh ayahku Kalawadana. Oh, weleh. Iya. Aku ingat dulu kau pernah menghuni bilik perawanku. Tapi sayang kamu belum sempat menerima belayanku, manisku, sayangku. Diam! Sekarang kamu mesti membayar nyawa ayahku pendekar cabut. Kurang ajar. Aku pria mitra. Ingat itu. Ya. Thank you.